Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Dewan Juri yang terhormat. perkenalkan. Kami dari perwakilan SMA Negeri 2 Ponorogo. Saya Poppy Fernanda Kalisa Saya Ken Kavi Asani. Dan saya Nimade Putri Paramisi Weda yang akan membawakan pidato trio dan lagu kebangsaan berjudul Perlawanan di Kotaku Tidak Menyurutkan Semangat untuk Membentengi Pancasila dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Dewan Juri yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, perlu kita ingat setiap tanggal 1 Oktober diperingati dengan Hari Kesaktian Pancasila, di mana itu merupakan bukti penghormatan kita terhadap Pancasila yang luhur dan sakti. Satu hari sebelum peristiwa tersebut terjadi, G30 SPKI, tragedi nasional yang menjadikan luka mendalam bagi bangsa Indonesia, sekaligus menjadikan hari berkabung nasional. Supaya bangsa ini tetap bercermin pada sejarah kita, yaitu ideologi Pancasila yang luhur dan sakti yang harus terus dijaga, dilestarikan, serta diperjuangkan kemurniannya. Namun, tahukah saudara-saudara sekalian, 59 tahun silam, langit biru Indonesia berubah menjadi hitam pekat. Peristiwa di tahun itu merupakan lembaran hitam bersejarah bagi bangsa ini. Puncaknya terjadi pada 30 September sampai 1 Oktober yang bertempat di Jakarta. Tepat pada pukul 3 dini hari, pasukan Cakrabirawa melakukan penculikan terhadap 6 jenderal dan 1 perwira yang digembleng di Nusantara Aidit dan dipimpin oleh Letkol Untung. Para dewan jenderal dimintai buruh dipersenjatai, tapi jelas mereka menolak dengan keras. Pada akhirnya mereka diseret ke lubang buaya dengan kondisi hidup dan mati. Jauh sebelum peristiwa 65 terjadi, PKI sudah melancarkan misinya. 18 September 1948 menjadi saksi kekejaman PKI. Mereka yang bergerak di bawah kaki tangan musuh, mengkudeta berdarah di wilayah Madiun. Setelahnya Magetan, Ponorogo, dan Pacitan menjadi sasaran selanjutnya. Benar saja, di tahun yang sama, PKI bergeser ke Ponorogo. Mereka menyerbu pondok dengan ambisi membunuh pemimpin pondok pesantren, yakni Kiai Haji Imam Zarkasi dan Kiai Sahal. Dalam perjalanan PKI menuju pondok, terjadi perdebatan antara Imam Zarkasi dan Kiai Sahal. Mereka berebut siapa yang akan tetap berada di pondok. Sungguh bukan nasib mereka yang difikirkan, tapi nasib para santri. Sementara itu, di Pondok Gontor, antek-antek PKI datang dan mencari Kiai Gontor. Hei, di Kiai ini, menghadapi PKI ini. Pesantren mulai dirusak, Kiai barang. buku-buku santri hingga Quran injak kemudian dibakar. Suasana mulai mencekam. PKI berusaha masuk ke rumah Rahmat Soekarto sambil berteriak. Ini Kiai Murai, kenapa orang melu PKI? Rageng dibeleh wae. Sungguh biadab PKI. Beruntung, Kiai Haji Imam Zarkasi, Kiai Sahal dan santrinya sudah lebih dahulu beranjak menuju Trenggalek. Sayangnya, gerak-gerik mereka telah dibaca oleh PKI. Kiai Haji Imam Zarkasi dan santrinya mencoba menyelamatkan diri, tetapi tertangkap, kemudian dijebloskan ke penjara. Dan santrinya ditawan di Masjid Muhammadiyah yang di setiap sisinya telah terpasang bom. Jika saja ada komando hancurkan, maka mereka semua akan tewas. Namun ketika penjara dan masjid siap untuk diledakkan, datanglah pasukan TNI yang dipimpin oleh Abdul Wali Hashim yang berhasil memporak-porandakan sehingga Kiai Haji Imam Zarkasi dan para santrinya selamat dari pembantaian PKI. Jaya Sakti. Pada peristiwa ini terdapat suatu kejanggalan. Jika memang PKI yang salah, mengapa pemerintah meminta maaf atas kejadian ini? Dan jika memang PKI yang benar, mereka akan meminta rehabilitasi dan kemudian meminta kekuasaannya kembali. Seperti keinginan PKI agar TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 dicabut. Padahal TAP ini berisikan tentang larangan PKI sebagai organisasi politik di Indonesia. Cukup kita kenang, tidak perlu kita ulang. Bangkitnya komunis masa sekarang dengan seragam yang baru telah menghantui kita.
sebagai generasi muda bangsa Indonesia. Apakah mereka masih ada? Ya, itu jelas. Dan lagi, mengapa pemerintah menghapus kurikulum pendidikan tentang PKI? Padahal hal inilah yang membodohi generasi muda dengan fakta-fakta yang seakan PKI adalah korban. Dewan juri yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, perlu kita tekankan di era kemajuan global, Pancasila harus dimaknai tidak hanya sebagai simbol belaka, namun juga mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebagai generasi penerus bangsa harus dapat mengimplementasikan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi bangsa dalam kehidupan masyarakat, supaya komunis tidak muncul lagi di bumi pertiwi. Generasi muda harus dapat mengembangkan intelektual, berpikir secara kritis, religius, cerdas dalam berliterasi, dan bersikap. Kita dapat menghindari sentimen agama di lingkungan masyarakat, mengembangkan sikap tolong-menolong, rela berkorban, peduli, tak lupa juga menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban supaya komunis dapat pergi dan juga tidak mengganggu generasi muda. Kami sebagai generasi muda mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk selalu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam rangka mempertahankan Pancasila dan NKRI dari ancaman bangkitnya paham neokomunisme lainnya. Saya Indonesia, saya Pancasila. NKRI harga mati. Jayalah terus Indonesiaku, Gen Z bersatu untuk Indonesia yang lebih maju. Kami siap mengawal Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.